kuno karena ia tidak melawan sama sekali atas serangan yang dilakukan oleh Gorose. Bahkan ia sempat tenggelam ke dasar laut. Namun hal itu mulai berubah setelah genderang jantung Nika yang kembali aktif yang membuat robot ini semakin yakin jika Joy Boy berada di dekatnya. Sehingga ia keluar dari dasar laut dan langsung menghajar Valkyrie hingga membuat salah satu taringnya patah. Nah, apa saja keseruan pada One Piece chapter 1119? Mari kita bahas bersama-sama. Mulai dengan cover story yang memasuki volume ke-9 dari perjalanan Yamato menjelajahi negeri Wano. Di awal perjalanan Yamato adalah menuju ke wilayah Kibi, namun sayangnya dalam perjalanan Yamato dilimpari oleh anak-anak menggunakan batu. Mereka hanya mengetahui jika Yamato adalah anak Kaido, yang mereka kira jika Yamato juga sama jahatnya dengan ayahnya. Tanpa mereka ketahui jika Yamato adalah salah satu orang yang membuat negeri Wano merdeka dari jajahan Kaido. Apakah nantinya warga Kibi juga akan menghinakan Yamato yang menganggap jika ia adalah orang jahat? Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Setelah mendapatkan izin dari Edison untuk melepaskan Kaku, maka di chapter ini terlihat suasana emosional antara Kaku dan juga Stussy. Yang mana Stussy yang menangis saat Kaku sudah tidak menganggap Stussy sebagai temannya lagi. Bahkan Kaku meminta Stussy untuk pergi menjauhinya karena dalam waktu dekat Lucci akan datang. Yang ditakutkan Lucci akan membunuhnya. Meski begitu, Kaku terlihat menahan air matanya agar tidak terlihat oleh Stussy yang menandakan dalam hatinya Kaku cukup berat kehilangan salah satu rekannya. Di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di pesisir pantai Egghead, para raksasa masih bersorak gembira melihat perubahan Nika, Luffy, dan juga Bonnie. Meski saat ini mereka dihadapkan oleh sebuah masalah yaitu Gorose, entah mengapa mereka melihat Mars seperti bukan ancaman yang serius, seakan menyepelekannya. Apa karena terlalu terpukau dengan melihat dua Nika? Namun yang jelas, Mars yang mengamuk berusaha membakar kapal bajak laut raksasa, tapi kali ini bukan para raksasa yang menangkisnya, melainkan menggunakan tubuh Luffy. Semburan api tentunya membuat tubuh Luffy kesakitan, karena pada dasarnya kelemahan karet adalah api. Nah, Luffy yang tahu karakteristik tubuh Gorose yang mampu menyembuhkan luka mereka dengan sangat cepat, akan cukup kesulitan Luffy dan lainnya untuk mengalahkannya. Namun, ide Luffy kali ini cukup brilian, yaitu dengan cara melemparkan sejauh mungkin, maka dari sini terciptalah serangan kombinasi yang mana setelah Luffy memegang sayap Mars, maka Bonnie, Sanji, dan juga Franky menggunakan kekuatan mereka masing-masing untuk memukul punggung Luffy. Ya, meski pukulan ini cukup menyakitkan Luffy, namun cukup efektif untuk membuat benturan yang keras ke arah Mars hingga ia terpental sangat jauh. Ya, meski kami yakin Mars akan kembali lagi, namun setidaknya bisa mengulur waktu dan bisa membuat bajak laut Luffy dan aliansi meninggalkan Pulau Egghead. Setelah serangan dari Valkyrie yang membuat robot kuno terlempar ke laut dan tenggelam ke dasar laut, robot ini ternyata kembali aktif setelah merasakan genderang jantung Nika. Tak hanya itu, Denden Mushi Vegapunk juga tampak mulai sadar kembali setelah sebelumnya pingsan karena haki dari Gorose. Dengan terbangunnya siput Denden Mushi membuat siaran Vegapunk kembali aktif, meski saat penyampaian arti dari D terputus. Namun setidaknya kita mengetahui dalam siaran lanjutan ini bahwa tujuan dari D itu sendiri merupakan tekad yang diwariskan tanpa henti, dan orang-orang yang menderita karena itu yang dimaksud adalah para penyandang nama D bisa mengetahui informasi ini. Ya, dari sini kita mengetahui jika penyandang D adalah sebagai penerus tekad atau semangat dari kerajaan kuno melawan pemerintah dunia. Di chapter ini pula kita diperlihatkan bagaimana kondisi markas bajak laut Big Mom setelah diserang oleh Kuzan dan juga Van Auger dalam misi penculikan puding. Katakuri dan anak Big Mom yang lainnya terlihat fokus pada pesan Vegapunk, meski mereka tidak terlalu paham apa yang dimaksud dalam pesan itu. Kita juga diperlihatkan reaksi dari berbagai tempat, salah satunya adalah si manusia peti Gaimon. Dulu Luffy sempat mengajaknya untuk bergabung menjadi krunya, namun Gaimon menolak karena ia lebih memilih tinggal bersama hewan-hewan aneh yang menjadi teman setianya. Setelah siaran Vegapunk ini kembali aktif, terlihat Yok panik, begitu pula dengan para Gorose. Maka Yok meminta para Gorose untuk menghancurkan siput Denden Mushi agar benar-benar mati siarannya. Namun tampaknya hal ini akan cukup sulit dilakukan karena posisi Denden Mushi ini berada dalam tubuh robot kuno yang jika mereka ingin menghancurkan Denden Mushi, sama halnya mereka harus menghancurkan robot kuno. Meski di awal banyak yang menduga jika Jupiter memakan para agen yang terjatuh, rupanya tidaklah demikian.
malah membantu mereka dan kini meletakkan mereka di kapal angkatan laut. Setelah itu, Jupiter berencana menyedot kapal bajak laut raksasa, namun dengan mudahnya dihajar oleh Luffy. Bisa dibilang, cacing besar Alaska adalah Gorosei yang paling mudah dikalahkan Luffy, dan Walkuri adalah yang paling sulit ia lawan, karena ia memiliki tubuh yang sangat keras, bahkan tangan Luffy sampai kesakitan ketika meninjunya. Namun hal ini tidak berlaku dengan robot kuno. Ia muncul dari dalam laut dan langsung menghajar wajah Walkuri yang menyebabkan salah satu taring besarnya patah hingga membuat mata Walkuri memutih, pertanda jika ia akan pingsan. Bayangkan sekuat apa serangan robot ini. Hanya sekali hantaman saja bisa membuat kehancuran yang cukup besar. Nah, di chapter kali ini pula, pada akhirnya kita mengetahui siapa nama robot ini, yang rupanya bernama MX. Ada sedikit pesan yang diucapkan oleh Joy Boy di masa lalu kepada robot ini, yaitu jika waktunya akan segera tiba. Entah apa yang dimaksud oleh Joy Boy, namun hal ini yang membuat robot ini terlihat begitu semangat menemui Luffy. Semoga saja di chapter mendatang kita akan mengetahui kesalahan apa yang pernah ia lakukan kepada Joy Boy. Oke, sekian dulu pembahasan kali